berikutnya pengajian yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Haji Syarif Hidayat. Waktu dan tempat kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah ma ba'du. Yul kiram Bapak Ibu jamaah majelis zikir Selapana yang insyaallah dirahmati Allah. Puji dan syukur alhamdulillah, semua menteri salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan taufik dan hidayahnya serta dan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama saya dikit akan memberikan penguatan. Ini serius tapi santai. Saya sering mengatakan jamaah bid'ah yang dirahmati Allah. Itu di majelis saya. Kalau di sini saya nggak berani. Kalau di majelis saya sering mengatakan jamaah bid'ah yang dirahmati Allah. Kenapa? Karena saya meyakini bid'ah itu ada dua, bid'ah sayyi'ah dan bid'ah hasanah. Termasuk jenengan ngomah, jagong, maca koran, itu bid'ah. Tapi nek berita korannya apik, insya Allah menjadi hasanah. Jenengan ngomah tengok-tengok maca Quran, sembarang ayat, sembarang surat, insya Allah hasanah. Nabi ora nyontoni barang siapa setelah pulang kantor duduk di teras, nggak ada. Maka banyak sekali orang-orang Wahabi itu selalu nyerang kita dari rendi, dasar rendi. Mati kayak oh, saya sedang berbahagia, mohon maaf. Alhamdulillah teman saya 5 orang yang tadinya dia aswaja jalan lurus, biasa Yasin Tahlil, kemudian dia bekerja di lembaga ya tanda kutip Wahabi. Karena bekerja di sana akhirnya rating kanan rating kiri, kadang yasinan, kadang orang, kadang bingung, kadang percaya. Nah, alhamdulillah 3 minggu ini dia kembali ke rel, ke jalan yang lurus, ikut saya. Alhamdulillah. Kenapa? Saya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kebetulan saya punya bukunya. Jadi itu justru kalau bahasa kita senjata makan tuan. Di beberapa bukunya saya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, di sana menyebutkan pentingnya mendoakan arwah, pentingnya mendoakan kedua orang tua dan lain sebagainya. Justru dikarang oleh guru besarnya Wahabi itu sendiri. Tetapi kadang kitab-kitab atau kajian-kajian mereka yang terkait dengan apa yang kita lakukan tidak mau membedah, tidak mau menyampaikan. Tetapi kitab-kitab yang menyambut melarang, kitab-kitab yang menyambut mengharamkan, baru mereka kaji. Contoh, gak ada dalilnya habis sholat itu dikir bareng-bareng, dikir keras-keras, sewu. Saya sering nyantang, kebetulan mereka semua 5 itu adalah biro umroh. Jadi mereka tobat itu karena mereka biro umroh. Saya katakan, kalau kamu gak percaya di Mekah selain Masjidil Haram, bahwa habis sholat itu banyak masjid yang ngeri dan keras, ayo umroh bareng saya. Nanti tak tunjukkan di sana ada beberapa masjid yang setelah sholat bukan hanya dzikir keras, bahkan wiridannya diketik di print, di MMT, ditempel di pojok kanan kiri. Nek masalah bahasa Arab kowe wong Arab yo apal ya. Kalau itu ketahuan betapa bid'ahnya itu, sampai ditempel di tembok. Padahal orang Arab loh, mestinya apal. Tapi begitu dia ingin menjaga istiqomahnya dzikir setelah sholat, sampai di print di MMT. Saya tahu masjidnya, namanya Samping Virtual. Itulah sebabnya saya punya pesantren namanya Rusefah. Rusefah itu salah satu kampung di Mekah yang di situ ada beberapa masjid, ada beberapa pesantren yang masjid dan pesantrennya podo karo panjenengan. Yo yasinan, yo tahlilan, yo sholawatan. Jadi yo ngomong dengan ora ono lho jenengan dolane kono Mekah Masjidil Haram karo Masjid Nabawi yo ora bakal nemu.
Tapi di luar Masjid Nabawi, di luar Masjidil Haram, insya Allah sudah mulai banyak itu mereka ikut seperti kita. Anehnya kita sendiri malah perlahan-lahan kadang anak istri kita terbawa pada paham mereka. Nah, rutinitas seperti ini alhamdulillah ayo kita jaga bareng-bareng, ngombentengi awake dhewe, ngombentengi keluargane dhewe supaya tetap istiqomah gelem kumpul yasin tahlil asmaul husna, maulid dan lain sebagainya. Mudah-mudahan istiqomah, amin Allahumma amin. Ya, dan jaminan utang bank itu bukan jidat hitam, bukan celana cingkrang, bukan. Jadi jidat hitam celana cingkrang orang iso nggo jaminan bank. Sing iso nggo jaminan bank ya sertifikat BPKB. Nah, sekep itu baru satu jaminan. Kalau yang itu enggak ada. Kadang kita itu tertipu dalam hidup sih. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kadang kita tertipu casing, tertipu penampilan. Pakai kopiah putih, pakai baju batik, pakai sarungan, tiba-tiba orang sesuai karo pakaiannya. Konten mboten kadang ono wong rambutnya gimbal, tatoan, pintar ngaji, gelem ngimami, konten mboten. Tapi nek iso yo penampilan casingnya api, yo atine tapi ternyata urip iki wang sinawang. Kadang awake dhewe nek delok wong liya sing ora padha, sing ora cocok dianggap salah. Tapi nek kelompoke dhewe salah lah, nek cocok dianggap bener. Nah iki kudune fungsine ngaji, nambah pengetahuan dan lain sebagainya. Alhamdulillah syukur beberapa ribu saudara kita saat ini tengah berkumpul di mana? Di Makkatul Mukarramah untuk melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji ini secara singkat adalah merupakan rekonstruksi peristiwa sejarah yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ibrahim alaihissalam salah satu nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi. Apa itu gelar ulul azmi? Nabi manusia yang mendapat ujian yang berat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti nabi-nabi yang lain tidak dapat ujian. Jangankan nabi, rasul, ustaz, kiai, menungso biasa ya ono ujian. Kabeh menungso duwe ujian, kabeh menungso duwe masalah. Kira mboten Bu? Ibu-ibu ono sing ora duwe masalah? Alhamdulillah. Tak aura tadi wajahnya penuh dengan masalah. Lho nek ibu-ibu ora duwe masalah malah saya tambah yakin jenengan bermasalah. Konslet ya lah. Ora ono wong urip sing ora duwe masalah. Masalah apa wae tetap duwe masalah. Salah satu masalah yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim begitu berat sehingga beliau mendapatkan gelar ulul azmi. Yang pertama masalah hidayah, bukan salib hidayah tapi hidayah. Kenapa masalah hidayah? Nabi Ibrahim itu terlahir dari komunitas musyrik. Bapaknya penjual pembeli Tuhan. Tuhan itu didol, orang-orang ajar. Tuhan itu didol. Bapaknya pembuat, penjual, pembeli Tuhan. Kalau bahasa kita, Unjeu Guyon ya. Bapaknya itu termasuk pengurus takmir lah kira-kira ya. Dia bagian seksi doa, itu bapaknya Ibrahim. Tapi doa kemusyrikan, doa yang salah. Ibrahim lahir di tengah-tengah seperti itu. Ternyata tidak jaminan yang jenengan ustaz anake bakal dadi kiai boten. Ora jaminan Unjeu lagi nek jenengan tukang copet anake dadi tukang copet ora jaminan. Nek kesane Gusti Allah sapa wae yang mendapatkan hidayah terserah Gusti Allah. Dalam Quran surat Al-Qasas ayat 51, 52 dan disebutkan, bukanlah engkau wahai Muhammad yang memberikan hidayah kepada orang-orang yang kamu cintai, kata Allah. Tetapi akulah, kata Allah, yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang aku kehendaki. Maka survei membuktikan zaman Nabi aja paman Nabi tidak beriman. Tapi walaupun tidak beriman, mereka dalam urusan hablum minanas seiring sejalan, hormat menghormati, toleransi. Jenengan beda agama kalau tonggo tidak apa-apa,
Tapi nek masak soto ya dibagi. Gimana? Nek masak tengkleng ya dibagi lho. Nabi ngajarke nek jenengan masak ambune mambu karo tonggo yo aja itu ambune tok. Gimana? Yo dibagilah walaupun hanya kuah. Tapi nek jenenge kuah tok ketoke ya ora wangun balunge titik lah. Ono dagingnya sing nyantel titik lah lumayan karena gue seger. Ibrahim alaihissalam terlahir dari kalangan musyrik, tetapi beliau terpilih menjadi salah satu hamba Allah yang mendapatkan tugas sebagai nabi dan rasul. Betapa susahnya dakwah kita, tausiah kita, keterlibatan panjenengan di masjid-masjid. Kadang misalnya istri kita belum mau sholat, ibu misalnya suaminya belum mau sholat, bapak ibu dua anak kadang orang gelem sholat. Secara psikologis yo isin. Yang saya takutkan dari saya pribadi juga begitu, Bu. Saat sama kesana kemari dundang rono duruna nenek wanake dhewe salate angel. Isin apa mboten? Isin. Tetapi dikisahkan dalam kisah Ibrahim alaihissalam di Quran surat Al-Syura ayat 86 sampai 16, maka Allah menjelaskan nanti di akhirat tanggung jawab dhewe. Yang penting jenengan duwe anak wis nyekolahke, wis madinke, wis TPQ, wis TPA, wis didik, wis ngarahke. Persoalan mereka mau riting kanan riting kiri kuwi jenenge dhewe tanggung jawab masing-masing. Ketika Ibrahim alaihissalam berdakwah, beratnya dakwah itu bukan ketika ditantang atau ditentang oleh orang lain. Beratnya dakwah itu ketika dakwahnya ditentang oleh keluarganya sendiri. Ini misalnya Mas Reza, ayo kita ke masjid, ayo kita sholat husna. Misalnya loh, Bapak Mas Reza keplek, misalnya pulang-pulang misalnya, dan mesti izin ya Kak. Izin dong boten? Izin. Tapi itu bukan jadi soal, itu urusan Gusti Allah. Maka ketika Nabi berdakwah, Nabi Ibrahim terutama besar tantangannya dari keluarganya sendiri. Itu Ibrahim. Orang bilang beriman Pak. Ibrahim beriman rugi dunia. Kenapa? Loh, dia jual beli patung, ajaran Ibrahim melarang patung. Kira-kira rugi loh betul? Rugi. Makanya tidak beriman. Dia pimpinan doa. Namun patungnya dibuang, dia tidak jadi pemimpin doa. Makanya dia tidak beriman. Karena Ibrahim alaihissalam nyusewu bahasa atau negatifnya kesal. Masyarakatnya yang dablek dikandani ora gelem, akhirnya karena sudah dengan pendekatan baik-baik ora gelem, alon-alon ora gelem, pakai bahasa sing halus ora gelem, karena Nabi Ibrahim duwe power, duwe keberanian, akhirnya pakai jalan amar ma'ruf nahi mungkar, sithik nganggo kekerasan. Apa kekerasannya? Beliau hancurkan patung-patung itu di tempat pemujaan, tapi beliau cerdas, ditinggalkan, disisakan satu patung yang paling besar dan kapaknya dikantungkan di lehernya, ujung pegangannya dipegangkan di tangan di berhala. Esok hari ketika masyarakat mau beribadah heboh melihat rumah ibadahnya hancur. Ketika heboh, semua saksi mengarah kepada satu nama. Orang yang terakhir masuk ke tempat ibadah adalah Ibrahim alaihi salam. Maka singkat kata Ibrahim disidang. Wah Ibrahim, saksi banyak melihat, termasuk ayahmu sendiri. Wah, bahwa orang yang terakhir masuk ke tempat ibadah adalah kamu. Apakah kamu yang telah menghancurkan berhala-berhala itu? Apakah engkau yang telah menghancurkan Tuhan-Tuhan kita? Ibrahim sebenarnya pelakunya Pak, tetapi beliau mau mengajarkan logika berpikir. Maka beliau mengatakan bukan saya. Logika berpikirnya begitu. Karena dalam sidang
Tidak perlu, tidak cukup hanya saksi, harus ada bukti. Ibrahim mengatakan, bukan saya punya bukti bahwa pelakunya adalah berhala yang paling besar. Kok iso? Ayo kita delok ke TKP. Ke TKP lah, rombongan sidang. Begitu ke TKP, itu loh delokan berhala yang paling besar, masih dengan garangnya, di lehernya tergantung apa dipegangi tangannya. Itu loh pelakunya. Berhala itulah yang telah menghancurkan berhala-berhala yang lain. Ini sengaja koyo samin bahasane, koyo bahasa gemblung gitu ya. Tetapi situasi inilah yang diharapkan oleh Ibrahim alaihissalam. Ketika Ibrahim mengatakan itu loh berhala yang paling besar yang telah menghancurkan berhala yang lain, Namrud dan para penuntutnya, para hakimnya mengatakan, wahai Ibrahim, mana mungkin sebuah patung, sebuah benda, sebuah berhala yang dia tidak bisa mendatangkan manfaat, yang tidak bisa mendatangkan mudarat, mana mungkin dia bisa menghancurkan benda-benda yang lain. Itu sih ngomong apa? Namrud dewe dengan sendirinya ngakui, mana mungkin him, kata kita loh nih, orang mungkin lah him mosok berhala akan menghancurkan berhala-berhala yang lain. Oh, dia benda mati yang tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa mendatangkan mudarat. Bahasa inilah yang dikehendaki oleh Allah, yang dikehendaki oleh Ibrahim. Bahasa panjang tabilung merah seret. Wahai Namrud, kalau kau mengatakan mana mungkin berhala bisa menghancurkan berhala yang lain, sedangkan mereka tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa mendatangkan mudarat, kenapa kok kita sembah? Apa iki lucu? Gawe patung digawe dhewe, bar digawe disembah dhewe, bar kowe dikei persembahan dipangan dhewe. Harusnya kita itu menyembah Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan jagat raya seisinya, yang termasuk menciptakan kita semua. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar apa benar? Cara berpikirnya mestinya seperti itu. Karena di Jawa itu ada paribasan, titik-titik gede menang kerahe. Betul Bu? Ini bahasa Jawa zaman biyen. Titik-titik besar menang kerahe. Masih ingat? Nah, nama jadi salah tahu ngomong kira. Ini kan filosofi Jawa yang kurang pas. Tapi filosofi ono sing apik, ono sing kurang pas. Namun sebagai penguasa, orang gelem kalah, lan orang gelem salah. Dalam sidang itu targetnya yang salah Ibrahim, targetnya yang kalah adalah Ibrahim. Maka Ibrahim walaupun benar, piye carane dia masuk penjara. Itulah muncul gambaran persidangan dunia yang dilingkupi dengan muncul materi, yang dilingkupi kekuasaan, kadang tidak memperhatikan kebenaran dan keadilan. Karena Ibrahim walaupun benar, targetnya kudu dihukum, akhirnya Ibrahim dihukum apa Bu? Dibakar. Orang tanggung-tanggung selama 40 hari 40 malam. Ada pelajaran yang kedua. Tadi pelajaran pertama hidayah, pelajaran yang kedua adalah fitnah. Apa fitnahnya? Ketika Ibrahim AS dibakar, difilosofikan ada cicak. Alhamdulillah dapat 2 ya. Memang Ustaz tuh gitu nih, ya bos akhiri nih. Udah dapat 2, anak kresek ya bisa mau. Ketika hidup dalam kehidupan kita tidak lepas dari fitnah. Ini betul. Berita hoax. Ketika Ibrahim mau dibakar, api yang tadinya kecil digambarkan ada binatang-binatang yang namanya cicak. Tahu cicak? Dia sembur-semburkan supaya apinya menjadi besar. Dalam hidup yang ono wong duwe salah sithik, ora sengaja
nukar sandal, orang sengaja sandalnya ketuker misalnya, orang sengaja bawa snack loro misalnya loh, ngomongan, Pak Sari ngaji itu snack telu, iya ini bener gue yo bawa papa, cicak sing kadang ngompori menghembus hembusan berita. Tapi ono binatang cuile, cara biyen jenenge burung gereja, betul. Siki udah mualaf, jadi burung masjid. Lho biyen kenapa disebut burung gereja? Karena bangunan gede dhuwur biyen onone gereja. Jadi manuk-manuk iki do numpang nang gereja dibaptis ya. Padahal yo nganggo topi putih manuke prentaji. Nah saiki kok kayak masjid, manuke do pindah mualaf alhamdulillah. Aku mualaf yo wis 17 alhamdulillah. Malah terakhir 27 orang. Monggo kalau sudah pindah mau ikut ngaji hari Kamis malam Jumat dipersilakan. Kemarin Mas Desa Pak Degi pas kesana kemana Kamis ya. Itu kita jam 4 ada ngaji ibu-ibu, jam 5 ngaji bapak ibu campuran anak, terus ditutup dengan buka bersama sing poso, sing ora puasa pura-pura buka bersama, masalah ya bareng-bareng. Nanti habis sisa baru yasin tahlil, tanya jawab seputar fikih kehidupan. Banyak fikih kehidupan sing kadang orang ditekokno, ora tekok isin dan lain sebagainya itu kita kaji. Kembali kepada binatang tadi, ada burung cilik, Bu. Dia begitu melihat api semakin besar, dia ingin api itu padam, Pak. Padahal burung cilik, bukan burung raksasa, bukan. Dia burung cilik, burung masjid tadi, sama burung gereja biasa mualaf. Dia terbang ke sana kemari nyari air, dicucup airnya, disimpan di paruhnya, disemburkan di api dengan harapan supaya apinya mati. Itulah kehidupan. Kadang juga ada orang yang baik. Ayo kita nguri-nguri masjid sak mampune. Ayo kita bikin kegiatan selapanan sak mampune. Ayo ngajak tonggo ngaji sak mampune. Ono wong lagi do cokrahan, lagi jengkelan, nanti kirim salam Bu Sari. Assalamualaikum nggih. Tadi Bu Hidayat nitip salam kali panjenengan. Katanya lama tidak bersuang. Padahal Bu Hidayat orang nitip salam orang. Tapi Bu Sari yang cerdas. Kembali nomornya salam kembali kepada Bu Hidayat. Gara-gara salam ini padahal tidak, tetapi karena niatnya ingin mengakrabkan, akhirnya Sari Hidayat menjadi satu ya. Sari Hidayat salam. Jadi nono tonggo musuhan jadi gongi, iya Bu, enak mending ngapura. Jenengan tuh kan sakitnya di sini tau Bu. Ojo gampang pemaafke lho, justru kudune mbombongi ben saling memaafkan. Nah, jenengan dalam kehidupan yang sewu perannya milih dari manuk cicak monggo. Apa menggambarkan mendamaikan kebaikan, apa mau membesarkan kemaksiatan. Resiko masing-masing. Ditanggung penumpang masing-masing, ora iso maksa. Itulah gambaran dalam hidup kita. Dalam kisah Ibrahim demikian, ada cicak yang mengobarkan api supaya lebih besar, ada burung yang berusaha agar api itu menjadi padam. Itu pelajaran bab fitnah kehidupan. Setelah Ibrahim AS selesai dibakar selama kurang lebih 40 hari 40 malam, api ini panas berapa? Adem Bu? Panas. Itu sunatullah, hukum alam. Tapi api dari panas sobat dari adem terserah Gusti Allah. Dono mau ketabak kereta sing hancur ya ono nang film nabi. Kersane Gusti Allah. Terserah Gusti Allah. Ternyata begitu api membakar Nabi Ibrahim, ketika mau dimasukkan ke dalam pembakaran, sing duwe geni sapa? Gusti Allah. Allah matur karo api, kulna ya narukuni
Bardaw wa salaman ala Ibrahim sing duwe api Gusti Allah. Api matur happy. Kowe dadi adem yo, dadi salju, selamatno Ibrahim. Terserah wong sing duwe api Gusti Allah. Jenengan duwe perusahaan, anake jenengan ngelamar pegawai, ya terserah jenengan ditampa ora. Ojo ditampa ben kapok. Dolanan wae dikirane golek duit gampang. Misale ono direktur seperti itu, tapi ono kuwi anakku dhewe wis ora usah dipikir lah. Wis trompo wae. Ono mboten? Ono. Terserah Gusti Allah. Tapi jenengan ora usah praktek Bapak Ibu bali rumah tadi ngaji dapat ilmu kulna ya narukuni barda wasalam ala Ibrahim. Bapak ngerokok nang teras cepret rokoknya dicakar kulna ya narukuni barda wasalam ala Ibrahim. Tangannya melocot lah. Ibuku kompor cekrek gawe kopi bapak lagi nang teras kulna ya narukuni yo tangannya kebakar. Karena mukjizat itu orang nanggodo lanang, mukjizat itu tekane pisan. Orang nanggodo lanang. Nabi duwe kemampuan belah apa jenenge? Bulan, yo pisan. Nabi Musa duwe kemampuan belah lautan, yo pisan. Orang ben ketemu laut dibelah ora. Ketemu bulan Nabi itu tak belah enggak. Sekali dalam satu peristiwa sebagai bentuk pembuktian bahwa dia adalah utusannya Gusti Allah. Jadi jangan usah praktek jadi tukang sihir. Kulnayana rukuni yo melocot tenanan ngomalan soma masa. Inilah gambaran betapa Allah memiliki hukum alam. Hukum alam ini semuanya terserah Gusti Allah. Maka yang jenengan duwe kersa aja sakarepe dhewe. Njaluk matur karo Gusti Allah, zikir donga, ikhtiar aja lali. Monggo sing arep melu zikir istimewa, ada zikir khusus namanya zikir khofi di tempat saya. Mulainya jam 12, ngantuk paut aja begitulah. Ben wong lagi turu awake dhewe melek. Ya kurang lebih 1,5 jam, kadang sampai 2 jam. Zikir khofi ada asmaul husnanya, ada istighosahnya, kita baca pelan-pelan, tidak pakai mic, pakai suara. Khofi itu namanya pelan. Nek duwe kersa njaluk karo Gusti Allah. Nggih mboten? Nek pancen rezekine jenengan ora bakal ketukar. Yakin ora bakal ketukar. Maka kula durada dodol kambing, dodol sapi santai. Nek pancen rezekiku mesti tuku karo aku. Nek ora rezekine ya wis ora rezekiku. Nek pancen kene tuku karo aku ya alhamdulillah. Ora ya ora apa. Oh berarti ora rezekine. Yakin jenengan duwe snack niki Bu. Jenengan sing entuk digawa omah belum tentu jenengan sing dahar. Kok kadang nembe nang lawang, Mbah, putune ora. Putune nembe buka snack, kucinge sing mangan. Iya betul. Jenengan njaluk kowe ngaku bae tak nyeplok sithik, ngeplok ngunyah. Lagi ngunyah keselak watuk tiba sneke. Iya betul. Lho kowe nang weteng wae mutah. Wonten nang mboten? Kathah. Yakin. Pasrah kalau Gusti Allah penak Bu, semer penak. Nek memang ora rezekine, wis nang weteng wae mutah. Nang kunyahan wae watuk mluncat lho. Apa iki sih? Tahu baksone iki kunyah mluncat lho. Ora rezekine, wis nang wetengmu mutah. Nek ben cekel cotor ayam. Sering no mboten ngerti itu. Sering. Maka rahasiane njaluk karo Gusti Allah. Muga-muga dicukupkan oleh Gusti Allah. Ini baru sampai dibakar. Padahal sampai Nabi Ibrahim meninggal. Berarti 5 pertemuan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Monggo. Jadi sempat dijelaskan tanggung jawab keluarga itu nanti masing-masing. Yeah. Di sisi lain saya pernah dengar bahwa nanti kita
sebagai kepala keluarga firman itu bertanggung jawab terhadap keluarga kita. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke, tanggung jawab kepala keluarga kalau suami itu juga istri. Menjadi tanggung jawab suami. Swarga nerakane istri melu bojo. Itulah sebabnya kebaktian anak laki-laki kepada orang tua sepanjang hidupnya, tetapi kebaktian anak perempuan kepada keluarganya, kepada bapaknya sampai dia menikah. Kenapa? Karena sampai dia menikah, kebaktian istri harus atas ridho suami. Kalau anak selama dia belum balik, selama dia belum dewasa, menjadi tanggung jawab kedua orang tua. Kewajiban orang tua begitu kalau yang model kita nyusul begitu hamil berapa bulan biasanya hitungani 4 bulan ono istilah mapati. Kenapa ditungani mapati? Dijelaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172. Yang takut dalilnya ya ora ono. Ini kan penjelasannya ada di Al-A'raf 172. Pada penjelasan ayat itu, ketika janin berusia 120 hari atau 4 bulan itu telah ditiupkan ruh. Bersama dan itu telah ditentukan ada kematiannya kapan, rezekinya, jodohnya dan lain sebagainya. Tapi itu semua bisa berubah karena doa. Kemudian ketika usia 7 bulan ya didongani meneh. Dongane bebas. Apa Jawa jenengan ya monggo. Ya Allah, muga-muga putuku lanang, anakku lanang dadi wong salehah. Itu lho mboten entuk gandeng jenengan wong Jawa tapi pinter bahasa Arab. Robbana hablana min azwajina entuk. Mungkin Jawa Gusti Allah itu maha mendengar semua bahasa. Ya karena kita menyambut doa supaya serius, yuk pakai bahasa-bahasa Al-Quran. Maka mungkin mapati, mitoni, ketok sregeng tapi orang ketok kedunyan. Mosok mitu bulan anggap kode tunggal, 4 bulan anggap kuda lumping, ketoknya ora pas lah ya. Yo ngundang wong ngaji. Mau coba wae entuk, tetapi karena mau milih ayat surat orang mungkin diwaca kabeh. Nek Quran 30 juz diwaca kabeh, rampunge iso sewengi dipilih. Yo ngaji, yo wis apa-apa ki maca surat Yusuf ben anake ganteng karo Nabi Yusuf. Maca surat Maryam ben anake ayu kaya Bunda Maryam. Maca Al-Kahfi ben lembut, maca Ar-Rahman ben sayang, maca Al-Mulk ben mengko duwe kekuatan dan lain sebagainya. Dipilih apa kudu surat kuwi? Enggak. Jenengan kebetulan ngapalnya cuma surat Al-Baqarah, bagus. Silakan itu lucu sih buat enggak. Wah luar biasa. Oh mati tadi cuma baca 1 surat. Surat apa? Surat Al-Baqarah. Gelem Pak? Terus ora gelem kesuwen lah Pak. Trikul wae lah, kul walawahad, kul wala'amrobil falak, kul a'udzubil nas. Nah, sampai dia lahir dididik, ada bahu ismuhu, dididik akhlaknya, dididik namanya pendidikannya. Maka diarahkan kecil masuk TPQ, disekolahkan, di rumah dicontoni, diajari ketika adab. Sampai dia batas dewasa, dalam bahasa fikihnya namanya mumayyiz atau mukallaf. Setelah itu anak wis ora gelem dikandani, wis angel dandanane, disitulah letak tanggung jawab resiko masing-masing. Tapi kalau dari kecil dijorke ora tukon ngaji, itulah sing nang swarga ning akhirat kelak. Walaupun jenengan nang swarga, anak iso nuntut. Ora iso Pak. Aku mbiyen ora dikon ngaji, ora diajak nang musala. Jenengan enak-enakan dulu swarga kene. Moncone aku denger neraka. Itu anak yang tidak dididik dia akan nuntut. Tapi kalau jenengan dididik, resiko masing-masing. Demikian juga dengan suami istri. Sing penting jenengan wis ngajak mari masjid,
ngajak sholat, ngajak ibadah. Mun dene ora gelem resiko masing-masing. Demikian kita lanjutkan setelah sholat Isya 1 jam lagi ceramahnya. Ada lagi? Kamu nggih, Narjan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.